Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan membawakan renungan yang diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bahasa Ibraninya disebut Betesda. Ada 5 serambi-serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun, malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam Injil ini Alkitab menyebutkan Betesda yang berarti rumah anugerah. Tuhan memberikan anugerah kepada manusia yang hidupnya dalam penderitaan. Pada hal ini, saya diingatkan kembali oleh pengalaman teman saya yang beberapa tahun lalu sempat mengalami penyakit yang cukup parah yang harus diobati secara rutin dan bolak-balik ke rumah sakit. Dalam kondisi ini, teman saya merasa dirinya terpuruk dan tidak berdaya. Yang ia ingin lakukan hanyalah mengakhiri hidupnya. Padahal itu bukan suatu solusi atas penderitaannya. Pada kesempatan waktu itu, saya diajak dengan keluarganya untuk berdoa bersama untuk mendoakan dia agar pulih dari penyakitnya. Namun, kondisi dia semakin parah. Semakin hari semakin memburuk keadaannya. Di mana ia terus-menerus cuman hanya bisa bilang, "Saya ingin mati, saya ingin mati." Di situ keadaan saya semakin hancur melihat teman saya seperti itu. Saya temannya hanya bisa mendoakan dan memberi dukungan kepada dia. Namun setelah 3 bulan dia dirawat di rumah sakit,
Akhirnya ada anugerah dari Tuhan, dia dinyatakan sembuh dari penyakitnya dan melakukan perawatan hanya di rumah. Hal ini membuat dia semakin bersyukur dalam hidupnya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan dia dan membangkitkan dia dari penderitaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam hidup kita mengalami penderitaan yang mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih alami. Namun yang kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak ingin melihat anak-anaknya, umatnya menderita. Tuhan pasti akan membangkitkan kita semua dalam keterpurukan dan dalam penderitaan kita. Yang kita perlukan hanyalah menunggu waktu Tuhan dengan sabar. Demikianlah renungan yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya salah ucapkan, dimohon maafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.